Pukul 12 malam, dari luar penginapan terdengar suara ibu hamil meminta pertolongan. Namun wanita itu berpesan pada orang tuanya untuk tidak membuka pintu, karena dia tahu, di luar ada penjahat yang memegang kapak. Ternyata wanita itu adalah orang yang terlahir kembali, pada kehidupan sebelumnya. Dia dibohongi dengan rekaman suara ibu hamil meminta pertolongan, yang membuat pintu dibuka dan mengakibatkan keluarganya terbunuh dengan kejam. Pada kehidupan ini dia bertekad, apapun yang terjadi, dia harus melindungi dirinya dan keluarganya. Jadi ketika penjahat datang lagi dengan rekaman suara meminta pertolongan, wanita itu segera memberitahu orang tuanya tentang kenyataan yang terjadi. Kemudian dia mengingatkan mereka untuk tidak membuat keributan, agar nenek yang sakit tidak mendengar keganjilan di lantai bawah. Kemudian, dia gemetar dan menelpon suaminya. Namun suaminya mengira dia bercanda. Bahkan berkata penginapan tersebut memiliki keamanan yang baik. Tidak mungkin ada pembunuh. Wanita itu kehabisan kata-kata untuk menjelaskan. Yang lebih buruk, nenek terbangun. Dia kira itu suami dari cucunya yang pulang. Lalu berjalan menuju pintu utama. Wanita itu langsung berlari dan menghalangi nenek, sambil berteriak agar tidak membuka pintu. Nenek yang baik hati dan ibunya mendengar tangisan ibu hamil di luar. Mereka merasa tidak bisa membiarkan orang itu mati begitu saja. Ketika nenek hampir membuka pintu, wanita itu berteriak keras bahwa kenyataannya, yang mengetuk pintu adalah pembunuh dengan kapak. Jika pintu dibuka, mereka semua akan dibunuh dengan kejam. Kemudian untuk membuktikan kebenarannya, wanita itu menelepon polisi. Operator mengingatkan dia untuk menutup pintu dan jendela dengan rapat sebelum polisi datang. Jangan sampai membuka pintu. Namun ibu masih ragu. Bagaimana jika itu benar-benar ibu hamil di luar? Itu bisa berarti 2 nyawa hilang. Wanita itu memutuskan untuk bertanya lewat pintu. Dia bertanya kepada ibu hamil di luar sudah hamil berapa bulan. Namun suara di luar hanya mengulang rekaman permintaan pertolongan yang sama. Keluarganya akhirnya percaya bahwa itu memang pembunuh. Dan penjahat yang melihat pintu tak bisa dibuka, segera mengayunkan kapaknya untuk menghancurkan pintu. Suara keras membuat nenek yang punya penyakit jantung terkena serangan jantung. Namun obat jantung nenek sudah habis. Ibunya berkata pesanan makanan sudah dibuat. Harusnya sebentar lagi akan datang. Namun tiba-tiba dia menerima telepon dari pengantar makanan. Mengatakan sudah mengetuk pintu lama namun tidak ada jawaban. Wanita itu kebingungan. Dia segera mengingatkan pengantar makanan bahwa ada pembunuh di luar. Namun pengantar makanan mengatakan dia ada di depan pintu utama penginapan. Bahkan mengira wanita itu sedang berbuat iseng. Lalu dengan kesal menggantungkan makanan di pintu. Sementara itu, pintu sudah terbuka sedikit. Wajah pembunuh terlihat dari lubang itu. Dan pengantar makanan memutuskan untuk meninggalkan makanan di pintu dan pergi. Pada saat yang sama, suami yang baru turun dari taksi melihat pengantar makanan. Ada rasa panik yang muncul di matanya. Wanita itu langsung menduga dengan berani. Dia menelepon pemilik penginapan untuk meminta pertolongan. Orang yang mengangkat telepon mengaku sebagai manajer penginapan. Wanita itu dengan panik menjelaskan keadaan dan menyebutkan pengantar makanan mengirim obat ke penginapan yang lain. Manajer dengan tegas berkata hanya ada 1 penginapan di sini. Pasti pengantar makanan salah alamat. Wanita itu menangis memohon agar segera datang dan menyelamatkan mereka. Nenek sudah hampir tidak bisa bertahan lagi. Manajer berkata akan membawa obat ke sana. Ini memberikan sedikit harapan bagi keluarganya. Namun begitu telepon diputus, manajer itu menunjukkan wajah menyeramkan. Dia menghina wanita itu bodoh. Dan pelukan yang dia terima adalah dari suami wanita itu. Ternyata semua ini direncanakan oleh suami. Manajer adalah rekan satu tim. Pembunuh di luar adalah kakak laki-laki suami. Mereka berencana menyelesaikan semuanya sebelum polisi datang. Manajer dengan percaya diri mengatakan urusan polisi akan dia tangani. Sementara suami menikmati perjuangan keluarganya lewat kamera pengawas. Dengan dingin mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya. Sementara itu, polisi sudah sampai di depan penginapan.